Jadi script ini sudah dibahas dulu sebelumnya. Yang ini adalah update dari script share user 5 share 5 user bandwidth yang sebelumnya belum ada parent atau insert before queue dan burst ya. Di sini sudah saya kasih keterangan. Jadi di keterangan ini, jadi sebelum pakai script ini, nilai rate limit pada user profile harus dikosongkan. Rate limit ini nanti akan diisi pada variabel ini aja di input scriptnya. Rate limit itu yang ini ya. Misalkan kita buat dulu user profile-nya share user. Nah, rate limit ini harus dikosongkan. Ini untuk misalkan 5 orang, karena maksimalnya di sini saya buat untuk 5 user. Keep lab timeout-nya di logout di note-kan. Kemudian rate limit ini harus dikosongkan karena kalau tidak dikosongkan nanti di QSimple ini akan muncul flag D-nya. Kalau flag D-nya nanti nggak bisa atau bentrok dengan script yang saya buat ini. Jadi untuk nilai rate limit ini, nilai besarnya kecepatan nanti diisi di sini saja. Misalkan saya di sini isi 1M upload, 5M download misalkan. Kalau dalam Mbps M-nya huruf besar, kalau dalam kbps K-nya huruf kecil. Nah, kemudian sini script ini bisa jalan tanpa mengisi nilai apapun, tinggal copy pada script onLogin dan onLogin saja di user profile. Jadi kalau ini dikosongkan juga, ini bisa script ini sudah jalan, tinggal copy ini aja, nanti dipastekan di script ini. Bisa jalan, cuman nanti nilainya unlimited semua di QSimple-nya. Ya di sini nanti unlimited semua kayak begini. Unlimited. Kemudian nilai parent harus sesuai atau sama persis penulisannya dengan nama parent yang sudah ada di simple queue. Script ini tidak otomatis membuat parent sendiri, jadi parent harus manual dibuat sendiri oleh admin. Jika tidak menemukan parent, maka nilai parent ini dikosongkan saja. Kita lihat di QSimple ini, misalkan kalau saya nanti usernya tidak usah membuat parent, ya tinggal parent di sini kosongkan saja. Terus kalau misalkan nanti harus ada di parent hotspot misalnya, bikin hotspot, karena di sini harus bikin manual dulu di sini hotspot gitu. Kemudian ini diarahkan pada networknya. Di mana di sini saya network untuk hotspot adalah hotspot. Nah ini saya di sini networknya ini. Networknya ini slash berapa tadi ya? Kalau saya slash 21. Oke, misalkan ini parentnya buat. Nah kalau misalkan emang harus memerlukan parent si user ini, berarti di script ini harus dibuat dengan, harus diisi nilainya dengan huruf yang sama ya. Artinya kita copy paste aja biar tidak ada spasi atau huruf besar kecilnya sama. Hotspot. Nah kalau ini tadi kita mau isi nilai 1M dan 5M misalkan ya, 5 mega up download, M nya kecil, besar harusnya ya, stop dulu, M besar gitulah. Ini kemudian tadi nilai parent. Nah insert queue before ini adalah untuk variabel yang ada di sini ya. Benar-benar sini mending kita dikosongkan aja, kita isi di sini di scriptnya. Misalkan kalau di sini sudah banyak nanti QSimple-nya, kemudian si user tersebut akan disimpan di paling atas misalkan gitu kan. Kita kasih saja contoh, ada user dan parent misalnya, kita sudah banyak ke bawah. Nah kalau misalkan nanti mau disimpan paling atas di sini, terus ke atas, berarti diisi di sini plus, tulis aja nilainya plus sama dengan 0 di sini, plus sama dengan 0, hurufnya kecil ya, plus sama dengan 0, enter. Nah otomatis nanti user yang muncul ketika login itu akan berada di paling atas sini ya, paling atas nomor 0 gini. Kemudian misalkan kalau mau ditempatkannya di atas hotspot, misalkan hotspotnya aja di sini,
misalkan hotspotnya ada di nah hotspotnya ada di sini, misalkan di nomor 3 mau ditempatkan di atas hotspot, kita tinggal copy paste aja nama QSimple atau parentnya, kemudian pastekan di sini. Belum paste ya, harus ditulis dulu place sama dengan paste hotspot. Jadi kalau penulisan insert queue before-nya harus tulis lagi place ya. Kalau misalkan ini dikosongkan, nah kalau dikosongkan artinya si user tersebut akan berada disimpan paling bawah di sini, paling bawah di bawah hotspot, pokoknya di terakhir gitu. Jadi insert queue-nya nanti akan berada di bottom ini kalau dikosongkan. Nah berarti kalau mau di atas hotspot, misalkan kita tulis aja place-nya sama dengan hotspot, atau kalau mau disimpan paling atas tulis aja place sama dengan 0. Nah cuman ngisi aja ini juga sudah, asal kita sesuai isinya, sesuai parent dan insert queue-nya, ini sudah jalan sebenarnya, nggak ada apa-apa lagi. Misalkan kalau mau ngisi burst limit, ini harus sesuai perhitungan, kalau tidak nanti scriptnya nggak jalan. Begitu juga limit add ini ya, harus sesuai perhitungan. Misalkan kalau maksimalnya 5 mega, limit add-nya berapa, kan tidak boleh melebihi 5 mega. Atau burst limitnya juga ini ada perhitungannya, kalau salah ya nggak bisa jalan nanti scriptnya. Terus udah jadi, kita copy saja ini scriptnya, kemudian kita paste di ini ya, kosong nggak ada, ini cuma diisi user 5 user aja. Address pool ya ini disesuaikan, queue kosong, script kita isi di sini, paste on loginnya, kemudian on logoutnya juga kita paste, copy paste. Oke, kemudian kita tinggal buat user. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan teman-teman mau dibuat pakai Micmon, jadi si user ini supaya nanti kehapusnya pakai Micmon. Nah, si script on loginnya ini, ya, saya itu harus bikin kemarin video yang kemarin saja. Jadi si script yang on login ini disimpan. Ini kan biasanya suka ada script Micmon ya, kalau misalkan buat user profile-nya pakai Micmon. Nanti enter dulu sekali. Nah, gini aja lah. Misalkan di sini script Micmon ini ya. Ini di sini misalkan script Micmon ini. Kemudian enter sekali aja. Nanti di sini pastekan script on login yang ini. On loginnya paste aja di bawahnya, paste. Nah, itu paste, apply gitu ya kalau pakai Micmon. Kalau nggak pakai Micmon ya tinggal di sini copy paste aja di on loginnya. Oke. Kemudian kita buat usernya, misalkan usernya untuk keluarga kemarin Pak Eko ya, berarti keluarga siapa ya, keluarga siapa aja lah, Laluna. Passwordnya Laluna. Jangan Laluna itu, biarin lah. Share user ya, profilnya. Apply. Oke. Nah di sini sudah ada usernya, ini untuk 5 user ya, keluarga tadi. Scriptnya di sini inputnya kecepatan 5 Mbps untuk download, upload 1 Mbps, parentnya hotspot ditempatkan di atas hotspot. Lalu kita coba login ya. Di sini saya sudah ini Laluna, karena ini sama passwordnya kita berarti masuk ke voucher Laluna connect. Nah ini udah login lah, ini kayaknya udah login. Nah ini Laluna udah ada ya di atas hotspot, urutannya nomor 3 karena ini di atas hotspot. Jadi urutannya kalau hotspot nomor 4 ya Laluna nomor 3. Kemudian ini ada di parent hotspot. Kita lihat parentnya. Ini kan untuk melihat nah ini untuk melihatnya di sini. Lihat sini kelihatan kan parentnya di sini. Nah di sini parentnya sudah otomatis hotspot. IP address untuk user pertama 0.2, ini sudah kan 0.2, parentnya hotspot, kecepatannya 5 Mbps ini. Kemudian bagaimana kalau kita loginkan lagi Laluna yang kedua?
Ntar ya. Lalu maaf lama ya ini soalnya kayak ini mendadak. Kita buka dulu, ini rada lemot lagi HP-nya. Di skip aja dulu ya. Skip dulu. Nah ini Laluna saya loginkan dari gadget kedua. Connect. Wah, kode voucher tidak sesuai sih. Sebentar dulu. Salah. Laluna. Kode voucher tidak sesuai. Ntar ya, kalau ini gak masuk user profile. Harus di refresh kayaknya HP-nya. Saya skip dulu ya, kayaknya ini sudah penuh Chrome-nya. Laluna. Ya. Ini Laluna sudah login ya, yang kedua. Nah, di sini sudah login. IP-nya 0.5. Di sini 0.5. Berarti sudah sesuai ya. Dan ini lihat kuning sudah ada ada traffic. Jadi kecepatannya juga sudah 5 Mbps sesuai dengan ini ya. Dengan script. Kalau logout gimana? Kalau logout misalkan kalau dilogotkan yang HP tadi logout. Nah, otomatis ini juga akan hilang di sini. Kalau misalkan ini ada user login yang lain ya di sini juga akan bertambah ya, ke bawah gitu. Di sini juga nanti akan bertambah ke bawah. Jadi begitu ya, cuman di sini ada update burst-nya sama parent insert QB4-nya mungkin bagi teman-teman yang sudah pakai dulu. Sudah sih dulu juga ya. Ini penambahan updatable ini ya karena saran dari teman-teman yang udah pakai, jadi pakainya pakai QB4 sama parent burst kayak gitu ya. Jadi untuk pemakaian burst ini harusnya pakai perhitungan yang benar. Kalau tidak betul nanti scriptnya nggak jalan ya. Terus maaf. Terus apalagi ya? Ya udah mungkin begitu aja ya. Jadi ya sekian, terima kasih. Kalau ada yang kurang paham mungkin boleh inbox ke Facebook saya atau di komen ya. Terima kasih.